Halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Cak Krisnau Art. Pada video kali ini kita akan share tentang rumus count, count A, count blank, dan count if. Oke, langsung saja kita mulai ya. Di sini ada serangkaian data yang nanti akan kita gunakan untuk pengolahan ya. Kemudian di sini ada matriks yang nanti akan kita gunakan untuk membandingkan penggunaannya pada karakter data tertentu ya, karakter data teks dan karakter data angka. Nanti di sini kita tambahkan juga beberapa remark seperlunya ya, beberapa keterangan. Oke, yang pertama adalah rumus count. Rumus count ini digunakan untuk menghitung jumlah data dari serangkaian data. Oke ya, langsung kita coba rumus ini pada data teks ya. Sama dengan count. Oke. Sorot range pertama. Titik 2. Sorot range yang terakhir. Nah, nanti dia akan membentuk serangkaian data seperti ini ya. Kurung tutup, enter. Oke, rumus count ini ternyata tidak dapat digunakan pada data huruf atau data teks seperti ini. Karena itu dia nilainya 0, padahal di sini ada sebanyak 10 data. Oke, nanti pada matriks di sini kita beri tanda X ya. Oke, selanjutnya kita coba pada data angka sama dengan count kurung buka sorot sel awal titik 2 sorot sel akhir agar dia membentuk serangkaian data kurung tutup enter. Oke, rumus count ini bisa ya digunakan untuk data angka. Kita beri tanda centang di sini. Oke. Selanjutnya adalah count A. Rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang tidak kosong dari serangkaian data. Maksudnya adalah sel yang tidak kosong, ya, yang ada isinya ya. Oke, langsung saja kita mulai rumusnya. Kita coba pada data teks sama dengan count A kurung buka sorot range awal titik 2 sorot range akhir kurung tutup. Oke, datanya ada 10, benar ya. Berarti di sini count A bisa digunakan untuk data teks. Selanjutnya kita coba pada data angka sama dengan count A kurung buka sorot sel pertama titik 2 sorot sel terakhir. Oke, dia bisa digunakan untuk data angka. Kita beri tanda centang. Jadi maksudnya sel yang tidak kosong adalah misalkan di sini dia kosong, maka akan terhitung nilainya 9, atau di sini dia kosong, dia akan berjumlah 8. Oke ya, itu yang dimaksud dengan data yang tidak kosong dari serangkaian data ini. Kita kembalikan dulu. Misalkan ternyata di sini ada spasi seperti ini, dia tetap tidak dihitung karena dianggap kosong. Ya, saya ulangi ya. Di sini misalkan spasi, dia nilainya masih 10. Tapi kalau kita hapus, dia akan berkurang menjadi 9. Ya. Spasi dia tetap dihitung karena di sini nilainya dianggap tidak kosong. Oke, kita beri remark. Menghitung karakter spasi ya. Kita coba pada angka. Kosong dia akan menjadi 9 karena datanya berkurang 1. Kosong dia akan menjadi 8 di sini karena datanya berkurang 2. Kita coba dengan spasi. Oke, di count A dia tidak menghitung, tapi di count dia tidak menghitung, artinya di sini dianggap kosong, tapi di count A dia tetap dihitung karena di sini dianggap ada karakter spasinya.
Jadi di sini karakter spasi tidak dihitung ya. Ya, ini saya masukkan ya. Oke, selanjutnya adalah rumus count blank. Count blank ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang kosong dari serangkaian data. Jadi kebalikan dari dua rumus sebelumnya. Kalau rumus count dan count A adalah menghitung data yang tidak kosong, data yang ada isinya. Kalau count blank ini menghitung data yang kosong, artinya yang tidak ada datanya. Kita coba pada teks dulu ya, sama dengan count blank, kurung buka, sorot range awal, titik 2, sorot range akhir. Oke, kita coba hapus. Oke, akan terhitung 1 ya. Akan terhitung 1 ya. Kita coba hapus di sini. Oke, akan terhitung 2 ya. Oke, kita kembalikan. Di sini berarti dia bisa digunakan untuk menghitung teks. Kita coba pada angka sama dengan count blank, kurung buka, sorot range awal, titik 2, sorot range akhir 0. Kita coba hapus ya. Oke, ada 1 sel yang kosong. Kita hapus lagi 2. Oke, ada 2 sel yang kosong. Kita kembalikan nilainya. Oke, berarti dia bisa menghitung data angka. Nah, bagaimana dengan spasi? Oke ya, spasi pada count blank ini dia dianggap tidak dihitung. Ya, saya kembalikan. Kita isi dengan data spasi. Tidak dihitung ya. Tidak dihitung ya. Jadi dia tetap dianggap ada isinya. Kita kembalikan. Kita coba di sini. Kita beri spasi. Oke, sama ya. Jadi karakter tidak dianggap sebagai sel yang kosong. Oke ya. Menghitung karakter spasi ya. Karena di sini dia tidak dianggap kosong ya, jadi dia dihitung ya. Oke, saya kembalikan. Nah, selanjutnya adalah count if. Count if ini digunakan untuk menghitung jumlah data atau sel yang memenuhi kriteria. Nah, di sini ada if-nya ya. If-nya adalah syarat ya atau kondisi tertentu ya, kriteria tertentu yang ingin kita berikan pada serangkaian data ini. Jadi misalkan gini, dari serangkaian data ini saya ingin menghitung jumlah data yang nilainya adalah merek 1. Jadi kondisinya ini adalah data yang kita hitung, kondisinya adalah merek 1. Kita coba langsung rumusnya ya. Sama dengan count if, kurung buka, range-nya, di sini sintaknya adalah range-nya, sorot sel pertama, titik 2, sorot sel terakhir, koma. Kita masukkan kriterianya. Kriterianya adalah merek 1. Tanda petik, kurung tutup. Oke, kita hitung merek 1 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke ya. Jadi dia hanya menghitung sesuai dengan kriteria merek 1. Kita coba juga pada data angka ya. Kali ini kita coba syarat saya ingin menghitung data yang nilainya lebih dari 10. Lebih dari 10. Oke ya, kita masukkan rumusnya sama dengan count if range-nya sorot sel awal, titik 2, sorot sel akhir, koma, kita masukkan kriterianya. Kriterianya adalah lebih dari 10, tanda petik, lebih dari 10, tanda petik lagi, kurung tutup, enter. Oke, ada 6, coba kita hitung yang lebih dari 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya, nah karena di sini dia sudah
ada syaratnya, kita tidak perlu mengetahui apakah ada karakter spasi yang bisa dihitung atau tidak ya, karena dia sudah otomatis terfilter dengan syarat yang diberikan. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.